Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestoper semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, anaknya yakni Nabi Sulaiman alaihi salam meneruskan kerajaan Bani Israel. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang merupakan raja segala makhluk dan raja terhebat di seluruh muka bumi berkat doa beliau alaihi salam. Ia pernah berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Sad ayat 35. Kekayaan dan kerajaan yang dimilikinya tidak lantas membuatnya sombong. Justru beliau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Sad ayat 30. Seperti nabi lain pada umumnya, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk meneguhkan posisinya sebagai utusan Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam tercatat beberapa kali berkomunikasi dengan hewan seperti semut, burung, serta ikan paus. Cerita Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan semut tertera dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18. Sementara kisah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung terdapat dalam Surat An-Naml ayat 20-27. Ini menunjukkan kalau Nabi Sulaiman alaihissalam mampu berkomunikasi dengan hewan. Pasukannya tidak hanya terdiri dari golongan manusia, ada pula dari kalangan jin dan angin. Untuk menundukkan hewan dan jin, Allah Ta'ala mengajarkan beliau doa yang membuat bangsa jin dan hewan tunduk kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Doa ini bisa digunakan untuk menghadapi orang yang kesurupan atau mengusir jin dari dalam tubuh. Caranya dengan membacakan doa itu di telinga kanan orang yang kesurupan seraya menekan jempol kaki kanan dan kirinya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, ada salah satu cerita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengisahkan seekor burung merpati yang mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam kitabnya itu, Syekh Nawawi tak memungkiri adanya hadis-hadis yang kualitasnya rendah bahkan doif. Namun, ia memberi catatan, sekalipun para ulama sudah menyepakati kelemahan hadis tersebut, bukan berarti hadisnya tidak bisa digunakan sebagai hujah. Ia tetap bisa diamalkan sebagai fadail al-amal atau keutamaan perbuatan. Dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang pemuda yang memiliki pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohonnya terdapat sarang burung merpati. Suatu hari, istri dari pemuda itu memintanya memanjat pohon untuk mengambil telur merpati dengan maksud untuk dijadikan santapan mereka. Pemuda itu pun melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati pun tahu kalau telurnya sudah dicuri. Kemudian merpati itu mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk merpati menceritakan semuanya. Alhasil Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang pemuda itu untuk bertaubat. Pemuda itu pun menyesal. Dia meminta maaf dan berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tidak akan mengulanginya lagi. Hingga beberapa waktu, istrinya kembali memintanya untuk mengambil telur burung merpati itu. Tetapi pemuda itu menolak. Dia berkata, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman alaihissalam telah melarangku untuk berbuat itu." Istrinya pun menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman alaihissalam akan mempedulikan dirimu atau merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya?" Si istri tak henti-hentinya membujuk agar ia mau melakukannya lagi, hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasa, ia kembali memanjat pohon dan mengambil telur-telur burung merpati itu. Induk merpati menghadap ke Nabi Sulaiman lagi. Kali ini Nabi Sulaiman alaihissalam marah karenanya. Nabi Sulaiman alaihissalam lalu memerintahkan dua jin. Yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat untuk menjaga pohon besar itu. Keduanya diminta menjaga pohon tersebut. Beliau berpesan jika pemuda itu mengambil telur burung merpati lagi, maka kedua kakinya akan diangkat dan dijatuhkan dari pohon. Jagalah pohon besar itu, dan ketika pemuda itu mengulang perbuatannya mengambil telur merpati itu, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon itu.
Kedua jin itu pun mematuhi perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka segera menjaga pohon itu. Ketika merpati sudah bertelur lagi, pemuda itu segera bersiap-siap memanjat pohon. Ketika dia meletakkan kedua kakinya pada pohon itu, tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumah si pemuda. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada pengemis itu. Tetapi istrinya berkata kalau dia tidak punya apa-apa. Pemuda itu pun turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan yang kemudian diberikan kepada si pengemis. Setelah pengemis itu pergi, pemuda ini kembali memanjat pohon dan berencana untuk mengambil telur burung merpati lagi. Seperti biasa, induk merpati melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Lantas Nabi Sulaiman alaihissalam pun marah karena kemarin dia telah mengutus kedua jin untuk menjaga pohon itu. Kemudian beliau memanggil kedua jin penjaga itu. Kalian berdua telah mengkhianatiku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Dua jin itu pun menjawab, kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu. Hanya saja ketika pemuda itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraih kakinya. Namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai ke tempat terbenamnya matahari. Kisah ini menggambarkan bahwa sedekah itu sangat dahsyat dan dapat menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Tidak pandang sebesar apa nilai yang kita sedekahkan, dan balasannya juga tidak melulu dibalas dengan materi, melainkan bisa dari kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلقد دعونا باليد